bisa dijelaskan hari ini hasil sidang putusan Amalia Fitriawati dengan Bambang Pamungkas sudah ada hasilnya? Untuk perkara nomor 1233 pada TG 2021 PJS mengenai perkara gugatan pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak hari ini sudah diputus tertanggal kemarin tanggal 23 September 2021 telah diputus secara ikhwat mengenai putusan tentang pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak. Hasilnya apa, Bu? Ditutup dulu dong, saya mau baca. Putusan tersebut yang pertama adalah dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, yang kedua dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara. Jadi perkara tersebut telah diputus dengan amar putusannya yang barusan saya sebutkan tadi. Ya, tapi ditolak ya, Bu? Jadi gugatan pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak tersebut ditolak oleh majelis hakim. Berarti tidak terbukti kalau itu anaknya BP ya, Bu? Dalam persidangan tersebut, dalam putusan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah anak Bambang Pamungkas bin H. Misranto, karena pernikahan yang dilakukan atau yang terjadi antara Amalia Fitriawati bin Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pernikahan antara Amalia Fitriawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin. Jadi karena namanya berbeda sehingga tidak terbukti bahwa itu adalah perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Dan dari kedua anak tersebut yang kini diajukan oleh pihak penggugat itu ternyata tidak terbukti itu anak penggugat dengan tergugat. Berjalannya proses persidangan itu sempat pihak Bunda Amalia memberikan hasil tes DNA. Apakah itu tidak mempengaruhi hasil putusan sidang? Dalam persidangan yang dapat kami sampaikan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak ada atau tidak ternyata terbukti bahwa itu adalah ada hasil tes DNA, karena di pembuktian yang diajukan oleh penggugat itu tidak ada tes DNA yang diajukan oleh pihak penggugat. Bisa ditegaskan lagi, berarti penggugat tidak pernah mengajukan tes DNA, Bu? Bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut di dalam persidangan ternyata tidak ada bukti tentang tes DNA anak tersebut yang diajukan. Bahwa yang terbukti di pengadilan adalah dari bukti yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa pernikahan antara Amalia Fitriawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin. Hal tersebut karena ada permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 594 PDTP 2019 PA SOR yang diputus pada tanggal 28 tanggal 28 Januari tahun 2020. Amalia Fitriawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo yang terbukti maksudnya diajukan bahwa Amalia Fitriawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo menikah dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin yang isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 594 PDTP 2019 PA SOR yang diputus pada tanggal 28 Januari tahun 2020, sehingga tidak terbuktinya pernikahan antara Amalia Fitriawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto.
Itu yang dapat kami jelaskan. Sehingga karena tidak terbukti pernikahan antara Amalia Fujiwati binti Dr. Randes D. Arif Manrejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto, maka anak tersebut tidak terbukti anak dari kedua belah pihak. Jadi gugatan pengesahan asal usul anak dan nafkah anak tersebut menjadi ditolak oleh majelis hakim. Bisa ditegaskan lagi Bu hasil putusannya dari Hasil putusannya yaitu menolak eksepsi dari tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat. Jadi gugatan penggugat mengenai gugatan pengesahan asal usul anak dan nafkah anak itu ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan beban biaya Beserta beban biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Bu, ini kan sudah putusannya. Ketika mungkin dari pihak penggugat sendiri masih ingin memperjuangkan hak hukumnya, mungkin seperti apa, Bu? Oke. Ini kan baru putusan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ini baru tingkat pertama dan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat punya hak untuk upaya hukum. Penggugat berhak untuk ajukan upaya hukum dengan banding, demikian halnya dengan tergugat punya hak untuk mengajukan upaya hukum dengan banding. Jadi putusan akan berkekuatan hukum tetap kalau kedua-duanya tidak mengajukan upaya hukum. Tapi kalau kedua-duanya baik pihak penggugat maupun pihak tergugat mengajukan upaya hukum, maka ditunggu dulu upaya hukum kedua belah pihak tersebut. Sampai kapan, Bu? Putusan ini hak untuk para pihak 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Dalam masa 14 hari tersebut masa pikir-pikir atau kedua belah pihak mau mengajukan upaya hukum gitu. Sip. Oke.